Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahun taga min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan para habaib, para dzurriyyat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana keberadaan mereka adalah merupakan lambang keamanan bagi penduduk bumi ini, yang mana pembuktian cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan mencintai mereka, yang mana setiap orang apabila mencintai para ahlul bait maka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Kita doakan para habaib, kita doakan para syaraif, semoga mereka diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Karena sesungguhnya para ulama mereka dimuliakan karena ada warisan Nabi Muhammad di dalam dirinya. Tapi mereka para habaib, mereka mulia dan diagungkan karena ada darah Nabi Muhammad mengalir di batang tubuhnya. Maka dari karena itu kita memohon kepada Allah agar kita tidak diharamkan dari keberkahan mereka, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Juga para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus pimpinan pondok pesantren, kita doakan beliau semoga diberikan panjang umur, sehat wal afiah. Semoga diberikan pemeliharaan oleh Allah, dimudahkan segala urusan beliau dan seluruh orang yang diasuh oleh beliau, belajar dengan beliau, dan seluruh para asatidzah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sukses dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah, beruntung dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Juga para tokoh-tokoh masyarakat serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang menjelang siang hari ini, di penghujung bulan Rajab, kita Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama memperingati peristiwa yang sangat agung,
memperingati peristiwa yang sangat mulia, memperingati peristiwa yang sangat dahsyat, memperingati peristiwa yang tidak pernah terjadi, yang tidak pernah diberikan oleh Allah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu perjalanan itu tidaklah sia-sia. Perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Perjalanan Isra wal Mi'raj di dalamnya penuh dengan hikmah. Perjalanan Isra wal Mi'raj di dalamnya penuh dengan pembelajaran-pembelajaran. Perjalanan Isra wal Mi'raj adalah perjalanan yang mana Allah ingin memberitahukan tentang kebesaran-kebesaran Allah kepada kita semua. Dan kita sebagai umat Islam, tidak hanya di bulan Rajab kita diingatkan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu, agar kita ambil pembelajaran untuk memperbaiki masa saat ini dan untuk berbekal di masa yang akan datang. Datang bulan Rabiul Awal mengingatkan kita tentang kelahiran manusia mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi di sana bulan Rajab mengingatkan kita tentang keistimewaan dan mukjizat yang beliau miliki. Datang bulan Sya'ban mengingatkan kita tentang bulan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan yang mana di dalamnya diturunkan ayat seruan untuk kita semua memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan Ramadan mengingatkan kita tentang bagaimana untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Datang bulan Syawal mengingatkan kita tentang hari raya Idul Fitri. Datang bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah mengingatkan kita tentang peristiwa penyembelihan agung. Datang bulan Muharram mengingatkan kita tentang perjuangan hijrahnya Nabi Muhammad. Itulah setiap bulan kita mempunyai peristiwa-peristiwa yang harusnya kita ambil pembelajaran. Dalam satu bulan penuh, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid, dari musalla ke musalla, dari rumah ke rumah, kita dimanjakan untuk mendengar peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia ini. Mungkin di antara kita sudah banyak mendengar daripada hikmah-hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj. Tinggal kita bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Mudahan kita dapat taufik hidayah seberataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dada beliau. Dan pembelahan dada untuk Nabi Muhammad terjadi di dalam umur beliau 3 kali. Yang pertama ketika beliau masih kecil, masih di dalam asuhan Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, sebelum beliau diberangkatkan. Kemudian yang ketiga sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dibelah dada Nabi Muhammad, kemudian dibersihkan dan diisi dengan kemuliaan-kemuliaan, bahkan dikatakan diisi dengan iman dan hikmah. Kemungkinan ada yang bertanya, apakah ada kotoran di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hasya wa kallah. Nabi Muhammad adalah orang yang mulia. Nabi Muhammad adalah orang yang suci zahiran wa batinan.
tidak ada kotoran sedikit pun di dalam diri beliau. Oleh dari karena itu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa ma akhrajal amlak min qalbihi adha walakin zaduhu tuhran ala tuhri. Para malaikat ketika membelah dada Nabi Muhammad, tidaklah mereka mengeluarkan kotoran dari hati Nabi Muhammad, melainkan mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Namun yang kita ambil pembelajaran di sana apa? Yang kita ambil pembelajaran di sana, coba lihat. Sebelum Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, sebelum Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah, dibersihkan dulu hati beliau. Maksud dibersihkan di sini bukan berarti di sana sebagaimana yang dikatakan Habib Ali Al-Habsyi, bukan dibersihkan namun ditambahkan kesucian di atas kesucian dan diisi di dalamnya dengan ilmu dan iman. Apa yang kita ambil pembelajaran dari peristiwa tersebut? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ulun dan pian seberataan akan bertemu dengan hari perjumpaan antara kita dengan Allah. Dan itu semua melalui proses kematian. Nabi Muhammad sebelum beliau berjumpa dengan Allah disiapkan dengan iman dan ilmu. Sekarang kita yang mana tidak diragukan lagi siapapun dia, para ulama, orang awam, orang yang kaya, orang yang miskin, pejabat, rakyat biasa, laki ataupun perempuan, semuanya akan mencapai titik terakhir di dalam kehidupan ini, yaitu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudahan husnul khatimah subhanahu. Namun yang kita pertanyakan, apa yang sudah kita siapkan untuk hari tersebut? Sudahkah kita isi hati kita dengan iman? Sudahkah kita isi hati kita dengan ilmu pengetahuan agama? Karena ketahuilah, Rasul pernah mengatakan tentang kemuliaan ilmu, yulhimuhus su'ada. Allah akan berikan ilmu ini bagi orang-orang yang memang ditulis oleh Allah mereka adalah orang yang beruntung. Mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Kita bisi anak sekolah di pondok pesantren, anak beruntung, dan kita pun sebagai orang tua beruntung. Anak kita rajin hadir majlis, berarti kita di sana dikatakan oleh Rasul yulhimuhus su'ada, orang yang diberikan ilmu adalah orang yang beruntung. Berarti orang yang rajin hadir majlis ilmu, mendengar ilmu pengetahuan agama, berarti mereka adalah orang yang beruntung. Bukan orang-orang pejabat yang mengatakan beruntung atau orang dunia yang mengatakan beruntung, tapi yang mengatakan beruntung adalah pemimpin dunia wal akhirah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita termasuk orang beruntung seberataan. Dan akan tetapi kata Nabi Muhammad, wa yuhrimuhul ashqiya, akan tetapi ilmu ini akan dijauhkan oleh Allah terhadap orang-orang yang memang mereka adalah orang yang binasa, orang yang sial, orang yang akan mendapatkan kehinaan karena kemuliaan seseorang adalah di dalam ilmu pengetahuan agama. Tapi ilmu yang dimaksud di sini adalah sepaket, bukan hanya sekedar ilmu. Ilmu yang diamalkan, setelah diamalkan barulah disampaikan. Inilah kata Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, man alima wa amila wa alam, fadzalika alladhi yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Siapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan agama, siapa orang yang telah mempunyai ilmu pengetahuan agama, dia amalkan ilmu tersebut. Makanya kita wasiatkan, kita pesankan kepada seluruh santri dan santriwati dimanapun menuntut ilmu, dan orang-orang yang rajin hadir majelis ilmu, amalkan ilmu. Karena ketahuilah, ilmu tidak akan pernah mampu menyelamatkan kita dari siksa api neraka kecuali ilmu tersebut kita amalkan selama kita hidup di dunia ini. Laksana nang kayak obat. Orang garing meriap dingin. Orang garing meriap dingin, rasa panas awak, penciuman sudah hilang, rasa sudah hilang.
Kira-kira pragmati orang kayak itu sudah. Hah? Ada diberi resep dokter, obat kita gunakan, ya kita kayak itu. Apakah obat tersebut akan memberikan pengaruh dalam diri kita? Nah, itulah ilmu. Dari karena itu ulama kita menganjurkan seperti Al-Imam Ibn Ruslan di dalam zubatnya, wa'mal walau bil ushri kaz zakati takhruj binuril ilmi min zulumati. Amalkanlah ilmu walaupun sedikit seperti zakat yang dikeluarkan hanya 1/10-nya. Kenapa? Karena ilmu akan mendatangkan manfaat apabila diamalkan. Perempuan-perempuan Hadramaut apabila melihat anaknya menuntut ilmu, mereka mewasiatkan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, amalkanlah bagaimana ilmu pengetahuan engkau ketika engkau masuk hammam, ketika engkau masuk WC, masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, apa yang harus dilakukan di hammam. Apabila engkau melakukan adab tersebut, maka akan nampak cahaya ilmu di wajahmu. Bagaimana dengan yang lainnya? Man alima wa amila, siapa orang yang punya ilmu pengetahuan, kemudian dia amalkan ilmu pengetahuan tersebut, kemudian dia sampaikan, fadzalikal ladzi yud'a 'aziman fi malakutis samawat, itu orang adalah orang yang mulia, itu adalah orang-orang yang agung di mata para malaikat. Seperti itulah lihat orang-orang para ulama kita. Di bulan Rajab ini kita diingatkan dengan haul almarhum Abah Gurus Kumpul. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau insyaallah. Lihat beliau dimuliakan karena apa? Maaf, kadang-kadang pejabat orang yang mana dulunya mendapatkan jabatan tinggi, kalau telah meninggal dunia 100 tahun aja sudah tidak ada lagi yang ingat dengan mereka. Orang yang kaya raya setelah meninggal dunia 40 hari sudah tidak ada yang ingat lagi. Harta warisannya dibagi, kemudian rumah mewahnya dihuni oleh orang-orang yang mana di sana tidak dia kenal sebelumnya. Lihat, tapi beliau 16 tahun setelah wafat beliau masih dikenang sampai saat ini. Kenapa itu semua? Karena beliau adalah komplit di dalam dirinya ilmu, amal, dan mengamalkan ilmu tersebut sehingga kedudukannya diangkat oleh Allah. Sebagaimana di sana pembenaran terhadap firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita doakan pimpinan pondok pesantren mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kita hidup di dunia ini setumat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasaidu ummati ma baina 60 wa 70. Kesempatan hidup umatku, umur umatku di dunia ini antara 60 dan 70 tahun. Sangat sedikit orang yang melampaui daripada 70 tahun. Nah, dari karena itu Pak, Bu, jangan sampai pernah kita gunakan sisa umur kita kepada hal yang sia-sia. Terlalu mahal umur kita kalau kita hanya gunakan untuk kepada sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita mengajarkan bagaimana cara menggunakan waktu. Lihat ilmu kita bagaimana, iman kita seperti apa. Karena ketahuilah, seseorang tidak akan pernah mampu membuktikan keimanannya kepada Allah dengan cara beribadah melainkan dengan ilmu pengetahuan agama. Karena setiap orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan agama, maka amalnya tersebut mardudatun la tuqbalu, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang, siapapun dia, apabila dia beramal tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka ilmunya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita dapat taufik hidayah seberataan insyaallah. Nah, ini yang kita pikirkan Pak Ai seberataan. Ulun, pian, pecangan meninggal seberataan. Anak-anak kita bakal kita tinggalkan. Kalau kita hanya memikirkan masa depan yang jangkanya 20 tahun, 30 tahun, kasihan anak-anak kita. Kita tidak melarang untuk kita memikirkan masa depan anak kita 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Tapi ingat, pikirkan lagi bagaimana masa depannya, yang mana masa depan tersebut adalah jangka panjang, yaitu untuk selama-lamanya. Bagaimana nasib mereka di negeri akhirat. Karena kebanyakan orang tua di akhir zaman hanya memikirkan masa depan anaknya yang 10 tahun, 20 tahun akan datang. Tapi mereka tidak memikirkan bagaimana masa depan anaknya nantinya kelak di negeri akhirat. Karena kesuksesan yang sebenarnya, lihat apa kata Allah dalam Al-Quran,
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa orang yang dihindarkan dari siksa neraka, siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Siapa orang yang amalnya tersebut membuat dia terhindar dari neraka, amalnya tersebut mengantarkannya ke dalam surga. Tentu amal akan didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Ilmu akan membuahkan keimanan, yang keimanan tersebut dibuktikan dengan amal. Faqad faz, maka sungguh kata Allah, orang tersebut adalah orang yang sukses, orang yang beruntung. Beruntung apa? Dia akan mendapatkan di sana keberuntungan dunia wal akhirah. Terus apa nilainya dunia yang saat ini jabatan direbutkan oleh orang lain, yang saat ini orang menyombongkan hartanya, menyombongkan mobil mewahnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mudahan kita selamat dunia wal akhirah seberatan. Maka dari karena itu baik, kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, ayo kita sama-sama. Bubar dari ini majelis, bubar dari ini peringatan, mari kita sama-sama benahi diri kita. Jadikan rumah kita tempat turunnya rahmat. Jadikan rumah kita tempat turunnya barokah. Jadikan rumah kita tempat turunnya berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah turunkan. Jangan sampai rumah kita hanya sekedar tempat kita tidur, tempat kita makan, tempat kita bersenda gurau. Maaf, kalau hanya fungsi rumah hanya dengan itu, apa bedanya dengan kandang binatang? Makan, minum, bersenang-senang dengan keluarga, kemudian lagi di sana menghabiskan waktu dengan cara sia-sia, apa bedanya dengan kandang binatang? Maka dari karena itu Rasul mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kubur. Seorang ibu harus mencontohkan anaknya bagaimana mengatur waktu. Jangan sampai waktu kita habis dengan handphone. Anak kita melihat ibunya main handphone, anak kita melihat ayahnya main handphone. Sekiranya ketika anak tersebut melihat ayah dan bundanya main handphone, maka tidak ada pilihan lain bagi anak melainkan adalah handphone. Makanya di Hadramaut diceritakan terdidik anak tersebut bukan karena dimasukkan ke dalam pesantren, tidak, tapi karena lingkungan di rumahnya. Melihat ibunya yang dipegang Al-Quran, melihat ayahnya yang ditelahi adalah Al-Quran, sehingga ma faraqu dzikra wal kutuba, mereka tidak pernah meninggalkan, memisahi yang namanya zikir dan Al-Quran. Terus mereka di sana wa ma'al Quran fi garani, mereka terus bersama-sama dengan Al-Quran, sehingga anaknya tidak ada pilihan lain melainkan adalah Al-Quran. Tapi sekarang apa? Jadikan rumah kita ada di sana bahagian bacaan Al-Quran. Ini kita sudah di penghujung bulan Rajab, akan memasuki bulan Sya'ban. Jangan sampai di rumah kita terbiasa dengan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Namun biasakanlah di bulan Sya'ban, dari bulan Rajab ke bulan Sya'ban, agar kita sudah menjadi biasa apa yang kita lakukan di bulan Ramadan di dalam rumah kita. Ketahuilah, rumah yang dibacakan Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Karena rumah yang dibacakan Al-Quran itu berkilau, bersinar bagaikan kilauan bintang yang ada di langit. Jangan kita jadikan rumah seperti kubur. Lihat kubur, tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada bacaan Al-Quran di dalamnya, tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada salawat di dalamnya. Jadikan salat sunat duha kita di rumah, jadikan salat tahajud kita di rumah, jadikan salat sunat witir kita di rumah, jadikan bacaan Al-Quran kita di rumah. Dari karenanya mereka para ulama-ulama kita, kenapa kita tiap tahun memperingati haul beliau? Datang bulan Rajab, haul almarhum Abah Gurus kumpul. Datang bulan Syawal, haul daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datang bulan Dzulhijjah, haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Ulama demi ulama, habaib demi habaib, kita bacakan managibnya. Kenapa demikian? Agar kita melihat, agar kita mendengar, agar kita mengambil pembelajaran. Inilah gaya hidup mereka yang telah mereka meninggalkan kita mendapatkan kemuliaan dunia, dan mereka meraih kenikmatan negeri akhirah. Karena kita kadang-kadang kalau tidak diingatkan dengan perjalanan hidup orang mulia, kita di sana terseret dengan arus, melihat gaya hidup orang di televisi, melihat gaya hidup orang di internet, melihat gaya hidup orang di media sosial, melihat gaya hidup seseorang yang orang tersebut dibenci oleh Allah. Apakah kita mau seperti mereka? Dari karenanya dibacakan managib bagaimana di sana, yaitu
kebiasaan mereka, bagaimana di sana akhlak mereka, bagaimana di sana yaitu apa yang mereka tempuh. Untuk apa itu semua? Agar kita di sana melihat, buka mata kita, buka telinga kita, buka hati kita, ambil pembelajaran dari sana. Isra wal Mi'raj, buka hati kita. Kenapa di sana sampai dipersiapkan ilmu dan iman, dan kita pun akan berjumpa dengan Allah. Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah kalau Allah bertanya, apa yang kau gunakan selama 60 tahun aku berikan waktu dan kesempatan untukmu hidup di dunia ini? Ya Rabb, mudahan husnul khatimah seberataan insyaallah. Dari karena itu Al-Habib Ali Al-Habsyi, tadi doanya dibacakan oleh guru kita. Semua pujian dari pertama, ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kauni ashraf. Terus pujian demi pujian, pujian demi pujian. Orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad. Tahu akhir permintaan beliau apa? Akhir permintaan beliau apa? Akhir permintaan beliau dari seluruh pujian yang beliau di sana, yang dengan pujian tersebut memuji Nabi Muhammad, akhir permintaan beliau cuma satu. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wakhtim lana minka bi khairin ajmain. Setelah itu apakah ada lagi? Tidak ada lagi. Setelah itu tidak ada permintaan lagi. Coba lihat, buka. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimin mu'minin. Ya Rabb, jika kau wafatkan kami, maka wafatkan dalam keadaan kami masih memeluk agama Islam, masih dalam keadaan beriman. Kenapa demikian? Pak, Bu, kita tahu musuh kita yang paling nyata adalah iblis. Dan iblis mengalir di darah kita bagaikan aliran darah, menggoda kita, tidak tinggal diam. Jangan pian kira pian hendak hadir majelis ini kada godaan. Banyak godaan. Hendak hadir majelis lewat warung, jar iblis, baik duduk di warung jadah. Santai ngopi, santai broko, santai. Hendak pulang nang bibinian tulak, di rumah banyak gawian, baik sudah di rumah aja sudah banyak gawian. Jangan dikira sampai majelis masih digoda. Dan ketahuilah, godaan yang paling dahsyat adalah ketika memulai Allah Ta'ala memerintahkan kepada Azrail untuk mencabut roh kita. Indan naza', ketika dicabut roh kita, disitulah iblis paling dahsyat menggoda manusia agar imannya lepas, agar keislamannya keluar. Kenapa demikian? Karena dia mengetahui sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu bikhawatimiha. Amal seseorang itu tidak dilihat permulaannya, tidak dilihat tengahnya, tidak dilihat pada saat sekarang, tapi amal seseorang itu dilihat bagaimana ketika dia menutupnya. Kalaulah awal, tengah, dan saat ini kita beramal digoda oleh iblis, apalagi ketika kita menutup usia kita. Maka dari karena itu, jangan pernah sombong dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu bagaimana akhir cerita kita. Jangan pernah putus asa dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena ketahuilah, perjalanan masih belum berakhir, perjalanan masih belum selesai. Dan ketahuilah, rahmat dan ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa kita. Habib Ali Habsyi, wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin. Dan yang terakhir, wakhtim lana minka bi khairin ajmain. Cuma minta satu, wala kekayaan, wala pangkat, wala jabatan, wala penghargaan, ataupun keindahan dunia, semuanya tidak ada artinya kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi yang beliau minta apa? Wakhtim lana minka bi khairin ajmain. Minta agar wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudahan kita husnul khatimah seberataan. Nah, terakhir pertemuan kita pada siang hari ini, bagaimana caranya agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ini yang kita pikirkan. Ulun, pian, kada tahu kita. Siapa kayak nanya? Ending cerita terakhir kita, apakah ketika hembusan nafas terakhir iman masih ada di dalam hati kita? Apakah Islam masih ada di dalam diri kita? Maka dari karena itu, doa yang sering keluar dari mulut mulia Nabi kita Muhammad SAW, yaitu adalah ya mughallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala
dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini selalu ada berada di dalam agamamu. Setidaknya Pak, Bu, seberataan, akhir dari pertemuan kita ada 4 cara agar kita meraih daripada husnul khotimah. Yang pertama, jangan pernah remehkan urusan sholat. Jangan pernah remehkan urusan sholat. Dimanapun kita berada, apapun tugas kita, apapun status kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat ini adalah ibadah yang paling terbaik di dalam hubungan seorang hamba dengan Allah. Maka dari karena itu guru tadi mengatakan sholat adalah mi'rajnya orang mukmin, karena dengan sholat itulah komunikasi antara seorang hamba dengan Allah. Belum lagi Fatihah. Allah mengatakan dalam haditsil qudsi, aku bagi Fatihah itu 2 antara aku dan hambaku. Kemudian bagaimana di sana kemuliaan orang yang sholat, semakin dia sholat semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Semakin dia sujud, memahami makna sujud, memahami arti dari sujud, memahami maksud dari sujud, walaupun sebentar, tapi ketika sujudnya penuh dengan makna, maka sujudnya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Jangan remehkan sholat. Kalau hadisnya pian rancak mendengar, salatu imaduddin, salat adalah tiang agama, itu udah cukup. Coba lihat orang bangun rumah tanpa tiang, apakah bisa tegak kokoh? Nah, maka dari karena itu Imam Haddad mengatakan dalam Nashihud Diniyah, tidak pernah ditemukan orang yang meninggalkan salat wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tidak pernah. Yang ada apa? Orang yang meremehkan salat, dia akan mendapatkan su'ul khotimah. Kenapa? Pian pikirkan, rukun Islam itu 5, ya. 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan. Mudahan panjang umur bertemu Ramadan berataan. Haji bagi yang mampu. Pian pikirkan sampai ke rumah, 5 tersebut 4 ada keringanan dari agama Allah, dari syariat kita. Tapi 1 ini tidak ada keringanan. Apa? Salat tidak ada keringanan. 2 kalimat syahadat, orang bisu bisa dengan isyarat. Zakat tidak wajib bagi yang tidak mampu. Zakat pun mempunyai ukuran dan tata cara yang telah diatur oleh agama kita. Puasa bulan Ramadan, kalau wa in kuntum maridan aw ala safarin, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kalau haji, ini istata'ta ilaihi sabila. Tapi kalau salat ada keringanan? Orang musafir ada keringanan salat? Tidak. Batas yang ditentukan 4 rakaat bisa jadi 2, yang dinamakan qasar. Kalau sulit kita menggawi, waktu yang sesudahnya bisa digabung, takdim atau takhir. Kita terbaring sakit, kalau kadakawa bebangun, bismillah duduk. Kalau kadakawa duduk, behereng, berabah, sampai dengan isyarat mata, sampai dengan hati. Walhasil jangan tinggalkan sholat. Dalam sikon yang sangat menegangkan, sholatul khauf, sholat dalam keadaan ketakutan, masih disyariatkan sholat. Coba lihat, inilah sholat. Makanya ulun rancak menyampaikan Pak Ejer ulun, kalau ada yang mengadu saat ini tentang bagaimana ekonominya, bagaimana kondisi kehidupannya, bagaimana dia menjalani kehidupan, dia mengadu, mengeluh, ketahuilah, jangan kita mengeluh dengan kehidupan kita, tapi perbaiki sholat kita, maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Mudahan dapat taufik hidayah. Yang kedua, tuh anak-anak kita diajarkan sholat, jangan sampai kada dilajarkan sholat. 7 tahun ajarkan sholat, 10 tahun kada sembahyang, pukul. Orang yang meninggalkan sholat akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang bakhil, dengan orang-orang yang mendustakan agama dalam satu tempat di neraka. Apa? Neraka Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang membuat kalian sampai ke dalam neraka Saqar? Mereka serentak mengatakan, kami dulunya tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kalau sudah tidak sholat, datang akhlak-akhlak yang buruk. Walam nakun nut'imul miskin. Tak peduli dengan orang sekitarnya, mau hidup bagaimanapun, yang penting dia di sana puas dengan apa yang dia punya. Dia tidak memperdulikan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Perilaku dan waktunya dia habiskan dengan cara sia-sia. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan agama hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Yang kedua, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua.
meskipun mereka telah meninggal dunia. Karena yang namanya bakti kepada kedua orang tua bukan hanya ketika mereka masih ada di dunia, tapi walaupun mereka sudah tiada, kita masih wajib berbakti dengan mereka. Dengan cara apa? Doakan. Dengan cara apa? Ziarahi. Dengan cara apa? Laksanakan wasiatnya. Dengan cara apa? Menyambung tali silaturahim. Dengan cara apa? Mengerjakan apa yang mereka menjadi bahagia dengan apa yang kita lakukan. Bakti. Sebagaimana engkau perlakukan kedua orang tuamu, seperti itu juga engkau akan diperlakukan oleh anak-anakmu. Ketahuilah, anak yang bakti kepada kedua orang tua akan diberikan keberkahan di dalam umurnya, dan akan diberikan jodoh oleh Allah, dan akan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Ketiga, hindari minum-minuman keras yang memabukkan. Jangan nak mabuk, tenggeng, mata habang. Makanya anak dijaga. Mata habang datang ke rumah, jangan. Makanya lihat anak. Makanya kalau sudah anak di pondok pesantren, alhamdulillah, insya Allah terjaga. Tapi kalau sudah anak di luar jam 9 kada datang beganangan. Tapi kalau rombongan maulid biar jam 9, jam 10 kada datang, insya Allah aman. Tapi kalau saat ini pergaulan, la ilaha illallah. Kalau kita di sana tidak mengetahui apa yang mereka lakukan di luar, kasihan anak-anak kita. Makanya jurun tadi kita kadang memikirkan masa depan anak yang 20 tahun, tapi kita melupakan masa depan anak yang sesungguhnya, yaitu di negeri akhirah. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah jangan pernah menyakiti jiran tetangga. Karena ketahuilah, orang yang mengganggu jiran tetangga tidak akan pernah masuk surga. Orang yang selalu berbuat baik kepada jiran tetangga tidak akan pernah masuk neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah. Mudah-mudahan ada barokahnya insya Allah. Mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Minta rela seberataan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.